Pemerintah juga melakukan deregulasi dengan memangkas 145 aturan yang mengurangi atau dalam hal ini meningkatkan kendala pada distribusi pupuk. 145 aturan telah dihapus. Dengan demikian distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan langsung ke petani tepat waktu tanam. Hal ini menopang produksi beras yang meningkat hingga 13,2% C2C, quarter to quarter, hingga mencapai 19,09 juta ton pada periode Januari hingga Juni 2025. Dengan kinerja di sektor tanam panganan beras tersebut, maka pertumbuhan sektor pertanian agrikultur di triwulan 1 2025 mencapai 10,52% year on year. Sementara itu, cadangan beras di Bulog juga mencatatkan tertinggi dalam sejarah. Untuk terus mendorong produktivitas dan mendukung iklim investasi yang makin kompetitif, sehat, dan berkeadilan, pemerintah terus menerapkan beberapa kebijakan antara lain mengenakan bea masuk tindak pengamanan atau BMTP terhadap impor produk expandable polystyrene. Kebijakan ini adalah untuk melindungi industri di dalam negeri dari lonjakan impor produk expandable polystyrene. Kedua, pemerintah juga melakukan penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagai pihak pemungut PPh pasal 22. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring tanpa, saya ulangi lagi, tanpa ada tambahan kewajiban baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru. Untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah telah merealisir anggaran 18,8 triliun rupiah semester 1 melalui program FLPP. Dan ini telah membantu membangun 115.930 unit rumah FLPP bagi MBR. Total target untuk tahun 2025 ini dinaikkan untuk pembangunan rumah dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah. Ini adalah upaya untuk terus mempercepat target 3 juta rumah dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan investasi swasta, deregulasi dilakukan, relaksasi juga dilakukan. Pemerintah melakukan percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 menjadi hanya 14 hari kerja, serta mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai sebagai langkah konkret agar arus barang dapat terus diperlancar, biaya logistik terus dikurangi, dan daya saing ekonomi produksi nasional ditingkatkan.
Pemerintah akan terus melakukan reform perpajakan dan kepabeanan, termasuk opsi penyesuaian tarif. Situasi yang terjadi akan terus menjadi bahan bagi pemerintah dalam mempercepat dan memperluas deregulasi yang menghambat perdagangan dan investasi. Upaya dengan negosiasi dan menurun tarif resiprokal Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% akan dijadikan momentum bagi terus mendorong deregulasi dan perbaikan iklim investasi. Dari sisi pendapatan negara, tantangan dan gejolak ekonomi global serta moderasi komoditas juga berkontribusi pada realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar 1.201,8 triliun pada semester 1. Penerimaan perpajakan mencapai 978,3 triliun rupiah dan PNBP mencapai 222,9 triliun rupiah. Kinerja pendapatan negara triwulan 2 telah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada triwulan 1, meskipun masih kontraksi, dan nanti kami akan sampaikan pada konferensi pers terpisah pada bulan Agustus, karena semester 1 sudah kami sampaikan ke media maupun DPR. Dari sisi